memberkati persekutuan kami di dalam firman Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, dan pakai kami untuk membicarakan pembicaraan Allah yang kami terima daripada Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memeragakan kekayaan Kristus yang sudah tergarap di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kekayaan Kristus itu terbagi rata kepada semua anggota tubuh Kristus, sehingga yang kekurangan akan mendapatkan lebih, yang lebih akan menyalurkan lebih kepada yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami dalam firman, dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Roh hikmat dan pewahyuan-Mu tercurah di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap bersekutu dalam firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apakah semua memuji nama Tuhan? Amin. Kalau gitu sama dengan saya. Haleluya. Biarlah hati kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti kita tahu saudara-saudara, mulai minggu lalu kita sudah masuk dalam Matius pasal 24. Dan Matius pasal 24 dan pasal 25 adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Hari ini kita akan menghandle ayat 27 sampai ayat 44. Nah, kalau sudah perhatikan, ayat 27 sampai 44 secara khusus bicara tentang parusia Kristus, kedatangan Kristus yang kedua, saudara-saudara. Nah, ini akan menjadi perbincangan yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen masih bingung tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Ada berbagai penafsiran yang beredar di kalangan kekristenan, saudara-saudara, dan sehingga terjadi kebingungan. Haleluya. Misalnya, saudara-saudara, ada banyak orang, ada gereja-gereja yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang sebelum kesusahan besar. Nah, ini lebih banyak gereja yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan datang sebelum masa kesusahan besar. Supaya apa? Supaya kita diangkat sebelum masa kesusahan besar, jadi kita tidak mengalami kesusahan besar. Ada yang bilang di pertengahan kesusahan besar, Tuhan Yesus akan datang mengangkat kita, saudara-saudara. Lalu ada yang bilang setelah kesusahan besar baru Tuhan Yesus akan datang. Yang terbanyak adalah sebelum masa kesusahan besar. Yang nomor 2 adalah setelah masa kesusahan besar. Disebut pre-tribulation dan post-tribulation. Sebelum dan sesudah kesusahan besar. Ya, saudara-saudara. Tetapi dari kedua penafsiran ini, ada masih banyak menyisakan pertanyaan yang tak terjawab, yang akhirnya ditutup saja. Yang penting kita beriman, yang penting kita percaya. Tetapi saudara, yang saya mau garis bawahi adalah perkara kedatangan Kristus ini bukan soal kita percaya atau tidak percaya. Perkara keterangkatan, siapa diangkat, siapa ditinggal, ini bukan soal kita percaya atau tidak percaya. Karena banyak orang berkata, saya percaya, saya diangkat sebelum masa kesusahan besar. Ya, saya akan menjawab, ini bukan perkara kamu percaya atau tidak percaya. Permasalahannya adalah, kamu memenuhi persyaratan untuk diangkat atau tidak. Kan begitu, saudara. Kalau memenuhi persyaratan untuk diangkat, kamu akan diangkat. Walaupun kamu tidak lebih percaya daripada yang percaya, tapi memenuhi persyaratan. Tapi kalau saudara cuma percaya bahwa saudara akan diangkat, tapi tidak memenuhi persyaratan, saudara tetap tidak akan diangkat. Ya, perkara kedatangan Kristus menjadi lebih seru karena ini menyangkut soal keterangkatan. Itu sebabnya saudara-saudara, sekali lagi saya tegaskan, ini bukan masalah saudara percaya atau tidak percaya. Permasalahannya adalah saudara memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, saudara. Jadi itu yang saya mau tegaskan kepada saudara. Ya. Lalu mengenai apakah kedatangan Kristus itu akan terjadi sebelum masa kesusahan besar
atau sesudah masa kesusahan besar, sebetulnya saudara-saudara, seperti saya bilang, misalnya ada banyak orang percaya Yesus akan datang sebelum masa kesusahan besar untuk mengangkat kita semua. Nah, pertanyaannya kan, muncul pertanyaan yang tidak terjawab adalah, kalau Tuhan Yesus datang sebelum masa kesusahan besar, lalu mengangkat kita semua, kita nggak usah ngomong gereja secara universal di seluruh dunia ya. Kita ngomong di antara kita sajalah yang sekecil ini gitu ya saudara. Level rohani kita kan berbeda-beda nih. Level kematangan hayat kita berbeda-beda kan. Bisakah saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus datang sebelum masa kesusahan besar, lalu semua kita diangkat dengan level rohani yang berbeda-beda ini. Nah, nanti gimana ya? Lalu ada jawaban katanya, nanti level rohani yang berbeda-beda itu akan menentukan pahalanya berbeda-beda. Dalam memerintah kerajaan 1000 tahun, dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, maka yang malas membangun kerohaniannya selama di dunia, jadi level rohaninya masih rendah, masih kanak-kanak. Nah nanti di kerajaan sorga, di kerajaan 1000 tahun itu posisinya rendah. Mungkin jadi tukang sapu gitu ya saudara. Yang kasihan kan kalau orang Kristen yang selama di dunia jadi tukang sapu, di sana jadi tukang sapu juga saudara-saudara. Ini selama-lamanya jadi tukang sapu nanti saudara. Ya. Jadi ini menyisakan banyak pertanyaan. Kalau seandainya perbedaannya nanti di pahala memerintah, ada yang dikasih 1 kota, 2 kota, 5 kota, 10 kota dan sebagainya, sesuai dengan level kerohaniannya. Tetapi kan ini orang Kristen banyak banget saudara seluruh dunia. Ya. Bagaimana semua memerintah. Dan secara logika, misalnya, ini kan kita sudah pilih presiden nih. Nanti akan diresmikan tanggal berapa? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Saudara nggak diundang sih ya. Waktu peresmian presiden. Jadi nggak tahu lah. Yang penting kita nanti tahu ada presiden aja. Kan ada pemerintahan membentuk kabinet baru kan. Diangkat menteri-menteri yang akan duduk di pemerintahan. Mau tanya, apakah seluruh masyarakat Indonesia akan masuk dalam pemerintahan? Tidak. Jadi secara logika, tidak semua orang akan masuk dalam pemerintahan. Hanya orang-orang terpilih yang dipilih oleh presiden yang akan masuk dalam pemerintahan. Kan betul begitu ya saudara ya. Enggak semua orang, bahkan kita saja nggak duduk dalam pemerintahan. Ada yang sudah dihubungi untuk jadi menteri? Belum ya? Belum kan ya saudara. Jadi kita saja tidak akan duduk dalam pemerintahan. Istilahnya hanya orang yang dekat dengan presiden dan punya kualitas yang dibutuhkan oleh presiden baru akan diangkat jadi menteri. Logikanya kan begitu ya saudara. Jadi logikanya adalah dalam pemerintahan sorga juga tentunya tidak semua akan memerintah. Tidak semua orang Kristen akan memerintah. Kecuali di Yerusalem baru nanti. Itu semua sudah sempurna dan semua akan memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Karena semua sudah terpilih, sudah sempurna di Yerusalem baru. Ya. Jadi kalau ada orang yang komplain, saudara belum sempurna, kalau kamu mau lihat saya sempurna nanti di Yerusalem baru, gitu aja ya saudara ya. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau sebelum kedatangan Yesus, sebelum masa kesusahan besar, lalu semua orang Kristen diangkat, dan semua orang Kristen tidak akan mengalami aniaya dalam kesusahan besar, maka ini ada berbau ketidakadilan saudara. Ya. Orang-orang Kristen yang selama hidup di dunia bersusah-susah untuk membangun kerohaniannya, bersusah-susah untuk menyangkal diri memikul salib, akan sama nasibnya dengan orang-orang Kristen yang tidak mau bersusah-susah untuk menyangkal diri dan memikul salib. Dan lagi pula di dalam Alkitab banyak informasi mengenai kalau kamu tidak menyangkal diri, kalau kamu tidak menyangkal dirimu pada hari ini, tidak melepaskan nyawamu, kamu tidak akan mendapatkannya nanti. Tapi kalau kamu melepaskan nyawamu sekarang, kamu akan mendapatkannya nanti dalam kerajaan sorga. Ini bicara tentang
kita yang sekarang bersusah-susah untuk membangun kerohanian kita, untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, maka upahnya nanti kita yang sudah bersusah-susah sekarang, maka kita akan berbahagia untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, ini baru adil, saudara. Jadi dalam Alkitab, kedua-duanya, kedatangan Yesus sebelum masa kesusahan besar dan kedatangan Yesus sesudah kesusahan besar, sebetulnya kedua-duanya tertulis dalam Alkitab, saudara-saudara. Hanya karena konsep manusiawi membatasi, sehingga ada banyak orang Kristen, ada banyak pengajar Alkitab yang tidak bisa melihat bahwa kedatangan Yesus itu akan terjadi 2 kali. Sebelum dan sesudah kesusahan besar. Ya. Nah, inilah yang tidak ditangkap oleh banyak orang Kristen, sehingga mereka menggabungkan informasi data dari Alkitab mengenai kedatangan Yesus sebelum dan sesudah, sehingga akhirnya terjadi kebingungan. Itu saudara ya. Nah, hari ini kita akan melihat mengenai kedatangan Kristus. Kalau saudara baca bahannya yang dibagikan di grup, parusia Kristus itu ada 2 bagian, yaitu yang nyata dan yang rahasia. Jadi saudara, ketika kita bicara tentang parusia Kristus, kedatangan Kristus, ini sebetulnya adalah sebuah periode dari kedatangannya yang rahasia sampai kedatangannya yang nyata. Itu periodenya kira-kira 3,5 tahunan selama masa kesusahan yang besar. Karena kedatangan Yesus yang tersembunyi itu akan terjadi sebelum masa kesusahan besar, dan kedatangan Kristus yang nyata, yang terbuka akan terjadi. Ya, yang terbuka ini terlihat semua orang maksudnya ya. Ini akan terjadi setelah masa kesusahan besar. Dasarnya di mana? Oke, saya berikan dasarnya terlebih dahulu. Coba kita lihat Kisah 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah 1 ayat 9 sampai 11 ini adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kisah 1 ayat 9 sampai 11, semua sudah di situ? Semua sudah di situ? Halo? Oke, baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Yesus naik, lalu dia ada di atas awan-awan, lalu perlahan tertutup oleh awan-awan. Kira-kira begitu kisahnya. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, perhatikan perkataan mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ada kisi-kisi yang diberikan oleh malaikat Tuhan di situ mengenai kedatangan Tuhan pada waktu Yesus terangkat naik ke surga. Kisi-kisi atau clue-nya adalah Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya saudara, cara yang sama di sini bisa ini kan kenaikan Yesus. Ini kenaikan Yesus yang terbuka atau yang tersembunyi, saudara? Ini kenaikan Yesus yang terbuka atau yang tersembunyi? Terbuka, karena semua orang melihat dia kan? Ini terbuka, ini nyata. Cara yang sama di sini bisa saja ditafsirkan, oh Tuhan Yesus turunnya seperti ketika dia naik, yaitu di awan-awan. Kayak gitu. Ini yang terbuka. Satu sisi ini benar bahwa kedatangan Yesus yang kedua, yang terbuka, itu akan ada di atas awan-awan dia. Sama dengan kenaikan Yesus yang terbuka ini. Permasalahannya adalah ketika Alkitab bicara tentang kenaikan Yesus, atau ketika kita semua sampai hari ini bicara tentang kenaikan Yesus, sadar atau tidak sadar, kita selalu mengacu kepada kenaikan Yesus yang terbuka, yang nyata. Ya.
Kita nggak pernah bicara kenaikan Yesus yang tersembunyi kan? Bahkan kita tidak tahu kalau ada kenaikan Yesus yang tersembunyi. Ketika kita bicara kenaikan, kita selalu bicara kenaikan yang terbuka, yang nyata. Bahkan hari libur kenaikan Yesus Kristus, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, saudara-saudara, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu mengacu kepada kenaikan Yesus yang terbuka ini. Harinya. Karena itu terjadinya 40 harian setelah kematian Yesus. Ini kenaikan Yesus. Kalau kenaikan Yesus yang tersembunyi, itu terjadinya setelah Tuhan Yesus bangkit. Kenaikan Yesus yang terbuka terjadinya setelah 40 harian dia menyatakan diri setelah kebangkitannya. Baru dia naik. Ya, kalau kenaikan yang tersembunyi itu setelah kebangkitannya. Pas hari kebangkitannya itu setelah dia bangkit. Ya. Jadi cara yang sama bisa mengacu kepada kenaikan Yesus yang terbuka, tapi saya hari ini lebih suka mengartikan cara yang sama ini secara keseluruhan. Bahwa secara keseluruhan, kedatangan Yesus yang kedua, Tuhan akan datang dengan cara yang sama seperti ketika dia naik. Cara yang samanya aja, cara yang samanya apa? Ketika dia naik, ada dua kenaikannya. Yang tersembunyi dan yang terbuka. Yang rahasia dan yang nyata. Kedatangannya sama. Ada yang rahasia, ada yang nyata. Ada yang tersembunyi, ada yang terbuka. Ya. Sekarang saya mau buktikan dulu kedatangan Yesus yang tersembunyi itu ada tercatat dalam Alkitab, hanya tidak terperhatikan oleh kita selama ini. Coba saudara buka Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Semua sudah di situ? Ayo baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang," kapan? Sekarang, "aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi hari itu, hari Minggu pertama hari itu, Tuhan Yesus bangkit. Maria datang ke kubur untuk merempah-rempahi kuburnya Yesus sebagai penghormatan kepada Yesus. Tapi Maria tidak mendapati mayat Yesus ada di dalam. Batunya sudah terguling, mayatnya tidak ada. Maria menangis di depan kubur Yesus. Lalu Yesus menyatakan diri kepada Maria. Ingat cerita itu, Maria pikir ini tukang kebun. Jadi dia tanya, "Kamu lihat mayat guruku enggak? Jangan sembunyikan mayat guruku." Ketika Yesus memanggil Maria, maka Maria baru terbuka matanya bahwa itu adalah Yesus gurunya. Dan karena dia melihat Yesus, dia senang, dia sukacita, dia mau memegang Tuhan Yesus. Ketika dia mau memegang Tuhan Yesus, Tuhan bilang, "Jangan pegang aku." Kenapa? Karena aku belum pergi kepada Bapa. Kenapa harus pergi dulu baru boleh dipegang oleh yang lain? Karena kita tahu itu Tuhan Yesus mati, mempersembahkan dirinya untuk mati, lalu dia bangkit, dan setelah dia bangkit, dia harus datang kepada Bapa dulu, memberikan persembahan dirinya ini kepada Bapa, lalu Bapa baru menentukan apakah persembahannya diterima atau tidak. Kalau diterima, berarti persembahannya berhasil. Kalau tidak diterima, berarti gagal. Istilahnya seperti itu ya saudara ya. Jadi Tuhan Yesus harus pergi kepada Bapa setelah kematian dan kebangkitannya untuk mempersembahkan persembahan dirinya kepada Bapa. Seperti gitu. Nah, waktu itu Maria mau memegang Tuhan Yesus tidak diberikan. Dilarang oleh Tuhan. "Jangan pegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa." Artinya setelah Yesus pergi kepada Bapa, boleh dipegang. Betul ya saudara ya? Ya, jadi istilahnya dia harus mempersembahkan diri dulu kepada Bapa, diterima Bapa, boleh yang lain memegang dia. Jadi Bapa harus memeriksa persembahan korbannya dulu. Kalau diterima, baru semuanya oke. Lalu Tuhan bilang, "Tolong kabarkan kepada semua
saudara-saudaraku itu bahwa aku akan pergi kepada Bapa sekarang, ya, kepada Allahku dan Allahmu. Tuhan bilang seperti itu. Perhatikan baik-baik. Tuhan bilang seperti ini. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan nggak pernah ngomong sama murid-muridnya, dia itu Bapakku dan Bapakmu. Dia selalu ngomong Bapakku, bukan Bapakmu. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, maka mereka akan menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Bapaknya menjadi bapak mereka juga. Makanya Tuhan bilang, Bapakku dan Bapakmu. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, Bapakku menjadi Bapakmu juga. Istilahnya seperti itu, saudara. Kalau Tuhan Yesus bangkit, Allah tidak akan pernah bisa menjadi Bapak kita. Jadi terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, jadi Allah bisa menjadi Bapak kita juga, bukan sekedar Bapaknya Tuhan Yesus. Maka Tuhan bukan lagi anak tunggal, tapi menjadi anak sulung di tengah banyak saudara. Jadi setelah kebangkitannya, Tuhan bukan lagi anak tunggal Bapa. Ketika dia datang ke dunia, dia adalah anak tunggal Bapa. Tapi setelah dia bangkit naik ke sorga, dia tidak lagi menjadi anak tunggal Bapa, dia menjadi anak sulung Bapa di tengah banyak saudara. Dan saudaranya adalah saya dan saudara. Ini salah satu saudaranya, maksudnya gitu ya. Ya saudara. Jadi Tuhan bilang, sekarang aku akan pergi kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus bilang, sekarang aku akan pergi kepada Bapa. Berarti hari itu juga dia pergi kepada Bapa. Ya. Inilah kenaikan Yesus yang rahasia. Inilah kenaikan Yesus yang tersembunyi, yang tidak pernah disebut oleh orang, tidak pernah kita sebut. Karena kalau kita sebut kenaikan Yesus selalu mengacunya kepada kisah 1 tadi. Kenaikan Yesus yang terbuka. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu naiknya 2 kali. Pertama dia naik setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, mempersembahkan persembahan dirinya kepada Bapa, lalu Bapa bilang, oke, diterima persembahannya. Baru dia turun lagi dalam bentuk roh pemberi hayat. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, Adam yang pertama menjadi menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang kedua, Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini terjadi setelah dia bangkit. Jadi saudara, kenaikan Yesus yang tersembunyi mendatangkan roh hayat. Lalu kisah 1, dia naik ke sorga, kenaikan Yesus yang terbuka mendatangkan roh kuasa. Dalam kisah pasal 2, roh kuasa tercurah. Oke, semua perhatikan. Kenaikan Yesus yang tersembunyi mendatangkan roh hayat. Setelah Yesus naik, di ayat-ayat selanjutnya, pasal 20, Yesus datang kepada murid-murid, mereka sedang berkumpul di ruangan yang terkunci karena mereka takut. Lalu Tuhan menghembuskan Roh Kudus, yaitu roh hayat kepada mereka semua. Terimalah Roh Kudus, dia hembuskan. Dan itu mereka menerima roh hayat. Roh hayat inilah yang kita terima ketika kita dilahirkan kembali. Sampai di sini jelas saudara? Nah, kenaikannya yang terbuka mendatangkan roh kuasa. Jadi kenaikannya yang kedua, ini bukan persembahan, mempersembahkan dirinya lagi kepada Bapa. Tapi kenaikan yang kedua adalah kenaikan yang unggul. Karena di dalam kenaikan yang kedua, Yesus seperti ditabiskan menjadi kepala dari segala sesuatu. Ya. Di Wahyu pasal 5 kita pernah membahasnya. Di situ dia digambarkan sebagai sebagai domba dan singa. Ya. Domba adalah yang disembelih, singa adalah yang menang, yang sudah bangkit. Dan cuma dia satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuka meterai, yang memeterai gulungan kitab itu. Nanti setelah Matius, kita akan ke Wahyu, kita akan membahas meterai gulungan kitab yang di meterai itu. Ayo kita mau buka satu-satu meterainya gitu kira-kira ya saudara.
supaya lengkap pemahaman kita mengenai akhir zaman ini. Jadi kenaikan Yesus yang tersembunyi mendatangkan roh hayat, kenaikan Yesus yang terbuka mendatangkan roh kuasa. Roh hayat untuk kehidupan kita, roh kuasa untuk pekerjaan kita menjadi saksi. Ya, jadi Tuhan memberikan hayatnya dulu, baru kuasanya. Hayatnya membuat kita bisa hidup sebagaimana Allah hidup. Kuasanya membuat kita bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan Tuhan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Jadi roh hayat dan roh kuasa. Roh hayat didatangkan dengan kenaikannya yang pertama, roh kuasa didatangkan dengan kenaikannya yang terbuka, kenaikannya yang nyata. Waktu Tuhan Yesus datang kembali nanti akan terjadi hal yang sama. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang secara tersembunyi, yang tersembunyi tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tapi pasti sebelum kesusahan besar. Lalu kedatangannya yang terbuka itu pasti terjadi setelah kesusahan besar. Kalau ini jelas ditulis dalam kitab Daniel. Di penghujung kesusahan besar, menjadi penutup kesusahan besar, Yesus datang untuk mengalahkan antikristus, dan setelah itu kita masuk masa kerajaan 1000 tahun. Jadi kedatangan Yesus yang rahasia akan mendatangkan penghakiman Allah kepada dunia, yaitu masa kesusahan besar, dan kedatangan Yesus yang terbuka akan mendatangkan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Oke? Semua mengikuti saya? Oke. Coba persamaan kenaikan Yesus dengan kedatangan Yesus. Kenaikan Yesus terjadi 2 kali, yang rahasia dan yang terbuka. Yang rahasia dan nyata, betul? Kedatangan Yesus yang rahasia mendatangkan roh hayat. Kedatangan Yesus yang terbuka, yang nyata mendatangkan roh kuasa. Oke? Lalu sekarang kita bandingkan dengan tadi kenaikan ya. Saya harap saya tidak salah sebut tadi. Tadi salah sebut nggak? Kedatangan, kenaikan harusnya. Oke, sekarang kedatangan. Kedatangan Yesus yang rahasia mendatangkan penghakiman Allah, yaitu masa kesusahan besar. Kedatangannya yang nyata, yang terbuka mendatangkan kerajaan Allah, kerajaan sorga, yaitu kerajaan 1000 tahun. Kedatangannya yang rahasia tidak ada yang tahu kapan waktunya. Kedatangannya yang terbuka di penghujung masa kesusahan besar. Kenaikannya yang rahasia juga nggak ada yang tahu kapan. Bahkan kita nggak tahu Yesus naik 2 kali. Ya, kita cuma tahu kenaikannya yang terbuka, yang rahasia. Ya, jadi saudara-saudara, ketika Alkitab berkata tentang kedatangan Yesus, pengertian kita kebanyakan mengacu kepada kedatangannya yang terbuka. Jadi banyak orang pengertiannya ini gabung antara kedatangannya yang tersembunyi dan yang rahasia. Jadi mereka berkata, Tuhan akan datang di awan-awan menjemput kita, lalu tiba-tiba kita diangkat. Dan kedatangannya itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Nah, ini kan penggabungan yang rahasia dan yang terbuka. Ya. Yang rahasia, Tuhan nggak datang di awan-awan. Kalau yang terbuka, Tuhan datang di atas awan-awan, seperti ketika dia naik di Kisah 1. Tapi kedatangannya yang tersembunyi, dia tidak menampakkan dirinya. Tahu-tahu ada orang diangkat aja. Gitu. Dia ngangkatnya dari sorga. Nanti di penghujung kesusahan besar, dia baru turun dari sorga ke angkasa, dan dari angkasa dia siap-siap turun ke bumi untuk mengalahkan antikristus bersama dengan para pemenangnya, orang-orang yang diangkat sebelum masa kesusahan besar. Ya. Nah, sebelum dia turun ke bumi, ada orang-orang yang diangkat lagi, yang matang belakangan, itu diangkatnya ke angkasa. Bukan ke sorga. Nah, dari sorga, Tuhan bersama dengan para pemenangnya yang diangkatnya ini akan turun ke bumi mengalahkan antikristus. Dan setelah itu baru masuk masa kerajaan 1000 tahun. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, hanya itu. Ketika bicara tentang kenaikan Kristus, kita kebanyakan mengacu kepada kenaikan Kristus yang terbuka.
Dan ketika bicara tentang kedatangan Kristus, kita juga kebanyakan mengacu kepada kedatangan Kristus yang terbuka. Itu sebabnya, terus terang tadinya saya bingung kenapa di Matius pasal 24, Tuhan bicara tentang kedatangannya yang terbuka dulu, baru dia bicara tentang kedatangannya yang tersembunyi. Tadinya, secara sistematika khotbah, saya mau balik, saya membahas kedatangannya yang rahasia dulu, baru kedatangan yang terbuka, sesuai dengan kronologisnya. Yang terjadi duluan yang mana. Tetapi saya batal melakukan itu, mengingat ketika kita bicara tentang kenaikan Kristus, yang utamanya adalah kenaikan yang terbuka. Kenaikan yang tersembunyi itu bukan yang utama sebetulnya. Oke? Jadi saya tetap sesuaikan dengan urutan ayatnya, bukan urutan kronologisnya. Ya, itu sebabnya hari ini kita akan membahas parusia yang terbuka dulu, baru nanti yang tersembunyi. Yang kedua. Jadi sekarang masuk ke yang A, parusia yang terbuka. Ya, ini ada di ayat 27 sampai ayat 35. Kita akan melihat satu persatu. Coba lihat dulu ayat 27 sekarang. Ayat 27, baca sama-sama. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi ingat, kita sedang membahas tentang parusia yang terbuka sekarang. Itu terjadinya akan seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ini yang pertama, informasi mengenai kedatangan Kristus yang terbuka di ayat 27. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Kilat itu tersembunyi di balik awan, menunggu kesempatan untuk memancarkan cahayanya. Sekali-sekali dia memancarkan cahayanya. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sebelum turun ke bumi, Kristus itu turun ke angkasa lebih dulu. Ya. Dia bersembunyi di balik awan. Seperti saya bilang tadi, sebelum kenaikan yang terbuka, dia akan turun di angkasa. Nah, di angkasa inilah terjadi perjamuan kawin anak domba dan penghakiman tahta Kristus. Ya. Ya. Karena penghakiman selalu dimulai dari rumah Tuhan. Jadi umat Allah dihakimi dulu, baru dia turun menghakimi antikristus dan pengikut-pengikutnya. Jadi sebelum turun ke bumi yang kedua itu, yang terbuka, dia turun ke angkasa lebih dahulu, bersembunyi di balik awan. Di angkasa, ia membentuk tahta penghakimannya untuk menghakimi orang percaya. Di situ, di angkasa. Yang menang dari penghakimannya akan menikmati perjamuan kawin anak domba. Yang gagal akan dikarantina untuk menerima ganjaran atau pendisiplinan sezaman. Yaitu zaman kerajaan, ada yang menerima pahala, ada yang menerima pendisiplinan. Seperti itu. Ini terjadinya di angkasa, saudara. Lalu kemudian Kristus dan para pemenang mempelai wanitanya, ya, pemenang itu disebut juga mempelai wanitanya, akan turun ke bumi untuk menumpas antikristus dan pasukannya seperti kilat memancar ke bumi. Jadi saya yakin kedatangan Kristus di awan-awan ini akan terjadi apa? Seperti kilat, kira-kira seperti itu. Ya, enggak dalam jangka waktu yang lama, tapi ini dalam jangka waktu yang cepat gitu. Kayak gitu ya. Jadi informasi mengenai kedatangan Kristus itu seperti kilat yang memancar dari timur dan melontarkan cahayanya ke barat. Itu informasi yang kita bisa dapatkan di ayat 27. Ayat 28. Ayat 28. Semua bisa mengikuti saya? Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Jadi
data yang berikutnya mengenai kedatangan Kristus yang terbuka, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Siapakah bangkai di situ dan siapakah burung nasar di situ? Burung nasar adalah burung pemakan bangkai. Di terjemahan Indonesia yang sekarang diterjemahkan burung Raja Wali, terjemahan lamanya itu burung nasar. Ya. Misalnya Yesaya 40 ada lagunya kan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap burung nasar. Kalau orang-orang lama pasti tahu lagunya. Tapi terjemahan sekarang burung Raja Wali. Terjemahan lama burung nasar. Itu. Ya. Jadi burung nasar kira-kira adalah seperti burung Raja Wali itu. Lalu di Ulangan dibilang juga Allah itu seperti induk Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi umat Allah diumpamakan seperti anak Raja Wali yang dididik oleh Allah, digoyang bangkitkan isi sarangnya supaya dia bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. Jadi kalau ditanya siapakah burung nasar ini, burung nasar melambangkan Kristus dan pasukannya. Ya. Dan bangkai di situ siapa? Bangkai di situ adalah antikristus dan pasukannya. Jadi kedatangan Kristus itu di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ini berarti bicara soal tempat, karena di mana. Jadi di manakah Tuhan Yesus akan datang? Di tempat bangkai berkerumun. Di tempat ada bangkai. Jadi di tempat di mana antikristus berada berikut pasukannya, Tuhan akan turun di situ. Dan itu kira-kira di Israel, di Bukit Zaitun sana. Ya saudara. Dan ketika Tuhan turun berperang dengan antikristus dan pasukannya, itulah yang disebut dengan peperangan Harmagedon. Karena terjadinya di Bukit Megido, saudara-saudara. Jadi burung nasar ini melambangkan Kristus dan pasukannya, bangkai di situ melambangkan antikristus dan pasukannya. Jadi kira-kira Tuhan Yesus ketika dia datang secara terbuka di atas awan-awan, kira-kira dia mendaratnya di tempat di mana antikristus berada, karena dia datang dengan maksud menghakimi antikristus dan pasukannya. Itulah terjadi peperangan Harmagedon. Jadi kedatangan Kristus yang terbuka kira-kira terjadinya di Bukit Zaitun sana, di Bukit Megido sana, sebelah barat Sungai Yordan. Ya, jadi itu bicara tentang di mananya. Lalu sekarang ayo kita bandingkan dengan Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21, semua sudah di situ? Nah, baca pelan-pelan ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Siapa ini? Yesus, yaitu yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Siapa itu? Tuhan Yesus. Lebih menegaskan, Yesus adalah firman. Betul? Dan ayat 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia.
Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Ingat siapa yang memakai linen halus yang putih bersih? Itulah mempelai wanita dalam perjamuan kawin anak domba. Pakaian pesta yang kedua itu loh. Ingat? Alah, kalau saudara lupa lihat lagi rekamannya lah. Ini pakaian pesta yang kedua itu. Ya, linen halus yang putih bersih. Berarti yang menyertai dia ini adalah orang-orang yang sudah mengikuti perjamuan kawin anak domba. Oke, bisa lanjut? Ayat 15. Betul ya, 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Perhatikan baik-baik, dia akan memukul segala bangsa, dia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ini menggembalakan bangsa-bangsa. Tolong jangan salah paham mengenai kata gada besi. Perhatikan, ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Mau tanya, jadi bayangan saudara apa? Bagaimana cara Tuhan menggembalakan mereka, bangsa-bangsa itu? Apa maksudnya gada besi? Kekuatan. Terus? Karena ada banyak orang salah menafsirkan ayat ini, mereka pikir Tuhan akan menggembalakan bangsa-bangsa itu dengan kekerasan. Gada besi. Perhatikan katanya adalah dia akan menggembalakan. Gembala itu beda, saudara. Gada adalah senjatanya gembala. Untuk apa gada itu? Untuk apa gada itu? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terus apa lagi? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gitu ya? Itu kayaknya lagu yang lain ya? Oke, ayatnya saja. Mazmur 23 ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Gada dan tongkat adalah senjata gembala untuk melindungi domba. Jadi gada itu bukan untuk pukul domba, untuk melindungi domba. Makanya gada dan tongkat Tuhan itu sebagai gembala kita yang menghibur kita. Nah, kalau gada untuk pukul kita, kita lihat gada bukannya terhibur, kabur. Ya kan saudara ya? Jadi gada itu alat perlindungan. Gada besi menunjukkan bahwa alat perlindungannya ini kuat, besi. Jadi dengan perlindungan yang kuat, kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Apa ini? Penghukuman. Memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ini untuk antikris dan pasukannya, dia akan memanifestasikan kegeraman murka Allah. Tapi untuk bangsa-bangsa yang tidak mengikut antikris, tapi juga yang tidak lahir baru, maka dia akan menjadi gembala bagi bangsa-bangsa dengan gada besi. Oke, dia akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan
gak ada besi. Makanya kerajaan 1000 tahun disebut kerajaan damai. Dia adalah raja damai. Itu lagu Natal biasanya, dia itu raja damai. Tapi eksekusinya ada pada kerajaan 1000 tahun. Dia menjadi raja damai di situ. Dia mengembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Oke, ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya jelas ini Tuhan Yesus. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Apa itu perjamuan yang besar? Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Inilah antikristus dan pasukannya. Jadi ini perjamuan besar, pesta besar. Karena burung-burung diundang untuk pesta makan daging. Berarti yang diundang itu adalah burung pemakan bangkai. Itulah burung Nasar. Oke. Nah, ini gambaran orang-orang yang sudah ada di angkasa bersama dengan Tuhan. Yaitu orang-orang yang ada dalam perjamuan kawin anak domba. Tuhan akan makan bangkai orang antikris dan pengikutnya itu. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi antikris dan pasukannya sudah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Kristus dan pasukannya. Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Siapa keduanya ini? Antikristus dan nabi palsu. Jadi mereka langsung dilemparkan hidup-hidup dalam lautan api. Mereka tidak perlu dihakimi, langsung dilemparkan, langsung dihukum. Ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Haleluya. Siapa burung ini? Pasukan Kristus itu loh. Burung pemakan bangkai itu. Kenapa kenyang? Kenyang makan dagingnya antikris dan pasukannya itu. Dan saya harap saya adalah salah satu burung itu. Kalau kita ikut dalam perjamuan kawin anak domba, kita akan pesta besar. Makan dagingnya antikris dan pasukannya itu. Sampai kita kenyang oleh daging mereka. Jadi di situ Kristus dan pasukannya diumpamakan seperti burung Nasar, burung pemakan bangkai. Bangkainya adalah antikristus dan pasukannya. Dan kalau saudara lihat laporan dari Wahyu pasal 19, berarti peperangannya nggak terjadi lama. Itu terjadi dengan sangat cepat. Seperti kilat memancar. Seperti gitu. Lalu yang ketiga, informasi mengenai kedatangan Kristus yang nyata ada di dalam ayat 29 dan ayat 30. Ayat 29, segera sesudah, Matius 24 kembali ya saudara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini akan menjawab pertanyaan kapannya. Kapan kedatangan Kristus
Yang secara nyata itu terjadi segera sesudah siksaan pada masa itu. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi bagaimana caranya? Seperti kilat memancar, di mana datangnya, di tempat di mana antikristus berada, lalu kapan waktunya setelah masa kesusahan besar. Situ tercakup semua informasinya. Jadi Alkitab jelas menyatakannya mengenai kedatangan Yesus yang terbuka. Tapi kedatangan Yesus yang tersembunyi tidak ada yang tahu kapan waktunya dan di mananya. Oke, coba sekarang kita bandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Sekarang kita akan melihat secara khusus mengenai semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Siapa mereka yang meratap ini? Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Siapakah yang telah menikam dia? Siapa yang telah menikam dia? Saudara nggak tahu siapa yang menikam Yesus. Siapa yang telah menikam Yesus? Ini saudara benar-benar nggak tahu siapa yang menikam Yesus. Loh, benar-benar nggak tahu siapa yang menikam Yesus. Siapa yang menikam Yesus? Hah? Israel. Saya nggak nanya namanya. Ya namanya saudara nggak tahu lah. Tapi sebagai satu bangsa, yang menikam Yesus adalah Israel. Jadi mereka yang menikam dia melihat dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Siapakah semua bangsa di bumi? Semua bangsa di bumi itu mengacu kepada suku-suku bangsa di Israel. Ya. Karena bangsa di situ adalah suku bangsa sebetulnya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di atas awan-awan itu, orang Israel akan melihat dia dan mereka ingat dosa mereka, menikam dia, menolak dia, dan mereka akan meratapi dia. Ini menunjukkan pertobatan. Disitulah mereka bertobat, saudara-saudara. Disitulah mereka bertobat. Kenapa? Karena jumlah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang diselamatkan sudah genap, sudah penuh, maka keselamatan dikembalikan kepada orang Yahudi. Ada ayatnya kan, saya pernah membahas itu, betul? Saat itulah terjadinya. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, orang-orang Yahudi melihat Tuhan datang dan mereka ingat bahwa mereka menolak dia, menikam dia, dan disitulah mereka meratapi dia. Artinya mereka bertobat, menyesali semua dosa-dosanya, dan disitulah orang-orang Yahudi bertobat sebagai satu bangsa. Ingat, ketika kita membahas Matius, Tuhan sudah bernubuat, mereka tidak akan bertobat sampai Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus datang, mereka bertobat sebagai satu bangsa. Ya, sebagai satu bangsa, ingat, sebagai perorangan ada orang-orang Yahudi yang sudah bertobat menerima Yesus. Tapi sebagai satu bangsa tidak pernah. Dan tidak akan pernah sampai Tuhan Yesus datang. Di awan-awan yang kedua itu, baru orang Yahudi itu melihat Tuhan Yesus dan mereka akan menyesali perbuatan mereka, menikam Yesus dan menolak Yesus, dan mereka akan bertobat di situ, meratap di situ. Sampai di sini jelas saudara-saudara? Coba kita bandingkan Sakarya pasal 12. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Sakarya pasal 12 ayat 10 sampai 14. Semua sudah di situ? Oke. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem.
dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ayat 11, pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, dirinci sampai detail. Kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, dan kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Makanya dibilang setiap suku bangsa akan meratap di situ. Ini mengacu kepada suku-suku bangsa di Israel. Jadi pada waktu itu Dia akan datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya untuk melaksanakan penghukuman Allah, menghancurkan antikristus dan pasukannya, serta mengikat iblis untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Makanya antikristus dan nabi palsu langsung dimasukkan ke dalam lautan api, saudara-saudara. Lalu iblis dikarantina selama 1000 tahun. Sehingga dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada iblis di situ. Ya. Jadi disitulah orang Israel bertobat. Yang keempat, Dia akan mengumpulkan bangsa Israel dari seluruh bumi. Ayat 31. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi pada waktu itu Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terserak ke seluruh bangsa, mengumpulkannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, dikumpulkan ke Israel. Lalu mereka berkumpul sebagai satu bangsa yang bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah akan dibangun, akan didirikan kerajaan Mesias atau kerajaan Daud. Dan janji Tuhan kepada Daud akan digenapi di saat itu, bahwa tahta Daud akan kokoh selama-lamanya. Ya. Jadi Kristus mengumpulkan segenap bangsa Israel yang terserak. Inilah yang namanya pemulihan pondok Daud. Ya, karena pondok di situ adalah kerajaan Daud. Kerajaan Daud akan dipulihkan di situ. Nah, kalau saudara perhatikan, mulai ayat 2 sampai 31 dari pasal 24, ini adalah nubuatan mengenai sejarah bangsa Israel sampai kedatangan Kristus. Sejarahnya sampai kedatangan Kristus, ini khususnya untuk bangsa Israel. Dari yang kemarin kita bahas, itu khususnya nubuatan untuk bangsa Israel. Sampai kedatangan Kristus yang kedua. Ya saudara. Jadi Alkitab kita itu luar biasa, saudara. Sehingga dinubuatkan tentang Israel sampai pada akhirnya. Coba kita lihat ayat 32. Pemulihan bangsa Israel sebagai tanda. Ini yang kelima. Ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ingat, pohon ara adalah lambang dari Israel. Apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, pohon ara adalah Israel,
Lalu ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, ini bicara tentang bertobat dan dilahirkan kembali. Bertunas itu hayat yang baru, ya saudara-saudara, memunculkan hayat yang baru. Nah, kalau itu terjadi, bahwa musim panas sudah dekat. Musim panas itu apa? Manifestasi kerajaan. Kalau kita bandingkan dalam Lukas 21 ayat 30 sampai 31, Lukas 21 ayat 30 sampai 31, ini bicara yang sama, tapi di situ dijelaskan bahwa musim panas itu adalah kerajaan Allah. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini bicara tentang musim panas sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau itu terjadi, berarti zaman kerajaan sudah dekat dan akan segera datang. Jadi pemulihan tanda Israel adalah tanda bagi kita. Kemarin kita belajar bahwa pemberitaan Injil adalah tanda bagi Israel. Dan sekarang pemulihan Israel adalah tanda bagi kita, gereja Tuhan. Jadi kita menjadi tanda bagi mereka dan mereka menjadi tanda bagi kita. Begitu kira-kira saudara ya. Oke, yang ke B, parusia Kristus yang rahasia. Nanti kalau mau tanya setelah selesai aja ya. Saya mau dengan cepat membahas parusia Kristus yang rahasia. Karena hari ini saya tidak akan membahas tentang keterangkatan. Minggu depan kita akan bahas tentang keterangkatannya. Ini adalah informasi mengenai parusia Kristus yang rahasia. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kedatangan Kristus yang rahasia, tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Tolong garis bawah itu, tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Tapi manusia banyak yang sok tahu, saudara-saudara. Kalau malaikat saja tidak tahu, anak manusia tidak tahu, nama anak manusia jangan sok tahu gitu loh saudara. Dalam sejarah gereja ada banyak orang yang telah menafsirkan kapan Tuhan Yesus datang. Kalau saudara ada dalam sejarah, saudara akan tahu berkali-kali ya ada tokoh-tokoh yang menyesatkan itu berkata, Tuhan Yesus akan datang tanggal segini, jual semua hartamu. Ada kejadian saudara, orang-orang menjual hartanya. Makanya jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang buta dan bodoh. Mau aja dibodohi, gitu saudara, oleh Mesias palsu itu. Mereka menjual hartanya, kumpul di satu tempat, nungguin Tuhan datang, berdoa terus. Kita harus berjaga-jaga, berdoa kalau Tuhan datang. Nanti kalau Tuhan datang, kedapatan kita tidak sedang berdoa, nanti kita nggak diangkat loh. Padahal minggu depan kita akan lihat, ternyata yang diangkat bukan yang sedang berdoa loh. Nanti kita akan lihat, ternyata yang diangkat bukan yang sedang berdoa, saudara. Jadi tidak seorang pun yang kapan tahu waktunya Yesus datang secara rahasia itu sebagai pencuri itu. Ya, tidak ada yang tahu. Lalu yang kedua, keadaannya seperti pada zaman Nuh. Ayat 37 sampai 39, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi makan, minum, dan kawin yang disebutkan di situ adalah untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk memuaskan kebutuhan. Jadi mereka sibuk memuaskan hawa nafsu, mereka tidak tahu bahwa hari penghakiman Tuhan akan segera datang. Itu masa kesusahan besar. Masa antikris itu. Ya. Makan, minum, dan kawin pada mulanya itu ditetapkan oleh Allah untuk eksistensi manusia sebagai kebutuhan manusia. Namun karena kejatuhan, iblis memperalat kebutuhan manusia ini menjadi alat pemuas nafsu.
Dan kalau kita perhatikan sekarang, semua orang giat bekerja supaya apa? Supaya bisa makan, bisa minum, bisa kawin dengan lebih baik. Kenapa orang bekerja? Cari makan, katanya saudara. Kenapa orang giat bekerja? Supaya bisa makan lebih baik, bisa minum lebih baik, bisa kawin lebih baik. Kalau banyak duit, pesta pernikahannya di hotel bintang 5. Makanannya, semua binatang ada di situ. Bebek, ayam, apalagi saudara. Kambing, sapi, ikan, binatang laut, binatang darat, binatang udara ada nggak di situ? Burung. Pokoknya kalau kita punya duit, kita kawin dengan cara yang lebih baik. Pestanya besar-besaran. Sebulan kemudian bercerai. Nah ini nggak benar. Ini memuaskan hawa nafsu, saudara. Nah menjelang akhir zaman, situasi ini akan menjadi lebih intens. Dan mencapai klimaksnya menjelang parusia Tuhan. Jadi Tuhan memberikan tanda, kejadiannya akan seperti pada zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan, mereka nggak tahu akan datang hari penghakiman. Jadi kalau orang Kristen hari-hari ini, kerjaannya cuma makan, minum, kawin, mengawinkan, dikawinkan, nggak tahu akan tiba hari penghakiman, mereka tidak berjaga-jaga. Itu seperti orang-orang pada zaman Nuh. Ketika air bah datang, mereka kebingungan. Padahal Nuh sudah memberitakan akan datang penghakiman Allah. Sekarang saya juga sudah memberitakan akan datang penghakiman Allah. Sebaiknya saudara berjaga-jaga. Jangan seperti orang-orang pada zaman Nuh. Mereka cuma sibuk memuaskan hawa nafsu. Mereka cuma sibuk makan-makan, minum-minum, kawin, mengawinkan, kawin, dikawinkan dan sebagainya. Mereka tidak berjaga-jaga akan datangnya hari penghakiman Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebaiknya kita berjaga-jaga akan hari kedatangan Tuhan itu. Amin, saudara-saudara. Jadi parusia Kristus yang rahasia ini akan mendatangkan penghakiman atas bumi. Sedangkan parusia Kristus yang terbuka akan mendatangkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga di atas bumi. Lalu yang ketiga, peristiwanya akan terjadi yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Ayat 40-42, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi kejadiannya, Tuhan Yesusnya nggak nampak kedatangannya. Tahu-tahu dia menjemput orang. Ada 2 saudara. Ini sebetulnya 2 saudara, men. 2 saudara di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Artinya 2 saudara itu kan dua-duanya orang Kristen, orang percaya. 1 diangkat, 1 ditinggal. Berarti tidak semua orang Kristen akan diangkat. Iya kan? Kalau ada 2 orang Kristen di ladang, 2 orang laki-laki di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Pertanyaannya, kalau saudara adalah laki-laki yang sedang bekerja di ladang, saudara bagian yang diangkat atau ditinggal? Ada 2 perempuan sedang memutar batu kilangan. Ini perempuan, saudari di dalam Tuhan. Dua-duanya percaya Tuhan, dua-duanya orang Kristen, tapi 1 diangkat, 1 ditinggal. Berarti tidak semua perempuan yang Kristen akan diangkat. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Betul ya saudara ya? Itu berarti kepercayaan yang mengatakan Kristus akan datang sebelum masa kesusahan besar dan semua orang Kristen akan diangkat, itu gugur. Karena ini 2 orang Kristen, 2 pria Kristen, sama-sama di ladang, sama-sama bekerja, tapi 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 perempuan Kristen sama-sama memutar batu kilangan, ini menggiling gandum untuk menyediakan makanan bagi suami dan anak-anaknya, kira-kira seperti itu.
Mereka sedang mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Dan yang pria sedang mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika mereka sedang memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Sebab itu tadi saya bilang, malah yang diangkat itu bukan yang sedang berdoa loh. Tuhan memberikan contoh, yang diangkat itu yang sedang mengerjakan tugas rutinnya, bertanggung jawab. Yang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja di ladang. Yang istri bertanggung jawab untuk membuat makanan yang baik bagi keluarganya. Itu tanggung jawab seorang istri. Kira-kira seperti itu. Berarti yang diangkat ini bukan yang sedang berdoa, sedang menyembah, tapi sedang mengerjakan tanggung jawabnya setiap hari yang rutin. Dengan kata lain saya mau berkata, yang diangkat adalah orang yang setia mengerjakan tanggung jawabnya. Ya. Orang yang banyak berdoa tapi tidak mengerjakan tanggung jawabnya, maafkan saya. Tuhan memberikan contoh, bukan orang yang berdoa yang diangkat, tapi orang yang sedang mengerjakan tanggung jawabnya. Jadi jadilah orang yang bertanggung jawab. Oke, jadi itu kira-kira peristiwanya akan seperti itu. Tiba-tiba ada yang terangkat. Ya, sama-sama lagi kerja, mungkin lagi ngobrol. Tahu-tahu yang satu diangkat. Gitu. Itu Tuhan Yesus datang secara rahasia. Yang keempat, kita harus berjaga-jaga dan siap sedia. Ayat 43-44, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya kita harus bertumbuh dalam hayat sebagai persiapan menantikan kedatangan Tuhan menjemput kita setiap saat. Orang yang bermalas-malasan kemungkinan tidak diangkat oleh Tuhan. Ini seperti pencuri. Pencuri datang hanya untuk mengambil barang yang berharga dalam rumah kita. Ya. Nggak ada pencuri datang tengah malam, susah-susah bongkar pintu, bongkar jendela atau bongkar genteng, cuma ngambil sendal kita, saudara. Besok pagi kita pun, wah sendal kita kok nggak ada, wah ini diangkat sama pencuri nih. Nggak ada pencuri yang sebodoh dan senekat itu. Taruhannya nyawa, ngambilnya cuma sendal. Nggak mungkin, saudara. Pencuri itu datang untuk mengambil barang berharga di rumah kita. Nah, Tuhan akan datang seperti pencuri, dan pencuri selalu mengambil barang yang berharga. Pertanyaannya, apakah saudara berharga di mata Tuhan? Oh Pak, Alkitab berkata saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya ngerti itu. Semua kita berharga di mata Tuhan. Tapi orang yang matang dalam hayat berharga, lebih berharga di mata Tuhan. Karena perumpamannya yang lain adalah seperti mempelai pria menjemput mempelai wanitanya. Iya kan? Nah, mempelai pria menjemput mempelai wanita yang sudah matang, yang sudah dewasa. Gak ada mempelai pria jemput wanita yang belum matang. Dia udah siap-siap jadi mempelai pria, mempelai wanitanya masih pakai empeng begitu, saudara. Gak ada lah. Itu belum cocok untuk jadi mempelai wanita. Alkitab mencatat, mempelai wanita yang akan dijemput Tuhan Yesus itu mempelai wanita yang tidak bercacat celah. Tidak ada kerut. Nah, saudara. Tidak bercacat celah, tidak ada kerut. Ini mempelai wanita Tuhan yang akan dijemputnya. Dan Tuhan akan mengerjakan apa saja untuk mematangkan kita sebagai mempelai wanitanya. Kalau kita mau berserah kepada pembentukannya, pembangunannya, maka saya percaya kita akan siap
pada waktunya. Ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Beberapa orang amin, mungkin mereka yang akan diangkat. Yang tidak amin itu tidak ada hasrat untuk diangkat gitu loh saudara. Oh iya. Oh, jadi kamu yang diangkat aja ditinggal maksudnya? Ganti. Iya. Ya. Jadi parusia Kristus kira-kira seperti itu saudara. Kedatangan yang terbuka dan yang rahasia. Sekarang ini kita sedang menantikan kedatangannya yang rahasia. Bukan yang terbuka. Kecuali saudara mau mengalami kesusahan besar. Saudara menantikan kedatangannya yang terbuka. Tapi saya sedang menantikan kedatangannya yang rahasia. Makanya Tuhan bilang berjaga-jaga. Karena Tuhan nggak ketahuan kapan datangnya. Dia datang seperti pencuri. Kalau pencuri datang kita sudah tahu. Dia telepon dulu, Mas Eko, saya mau datang ntar malam, mau curi di rumah Mas Eko. Oh iya saya siap. Kan nggak ada pencuri yang kayak gitu saudara. Ya, kalau sudah diberitahu, ya kita siap-siap. Tapi Tuhan sengaja tidak beritahu supaya kita terus berjaga-jaga sampai hari haknya. Artinya setiap hari saudara harus berjaga-jaga. Ya, dalam pengertian kalau hari ini Tuhan Yesus datang, kira-kira saudara sudah siap diangkat atau belum? Tuh, siapa yang tahu kalau hari ini Tuhan Yesus datang? Ini kan baru jam 12 kurang nih. Siapa tahu jam 1 Tuhan Yesus datang? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena tanda-tandanya sudah semakin dekat. Jadi lebih baik kita berjaga-jaga, siap sedia setiap saat. Setiap hari kita berjaga-jaga, kita siap sedia setiap saat. Supaya pada waktu Tuhan Yesus datang, pada waktu yang tidak terduga, kita siap diangkat oleh Tuhan. Supaya kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dan nanti kita akan pesta bersama Tuhan, makan bangkainya antikristus. Haleluya. Saya sih mau ada di sana. Amin, puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan untuk dimatangkan oleh Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau hanya mengangkat orang-orang yang matang di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memahami artinya matang secara rohani, matang dalam hayat ilahi. Tolong kami supaya kami tidak ditipu oleh iblis untuk tidak memahami definisi itu dengan secara tepat Tuhan. Jangan izinkan iblis menyelewengkan kami dari hanya yang luaran Tuhan. Tolong kami supaya kami memahami ini secara batinia, matang dalam hayat Tuhan. Biar kami memahami ini secara pengalaman subjektif kami Tuhan, bukan melulu yang luaran Tuhan. Tolong kami ini memahami secara tepat, supaya kami benar-benar matang secara tepat Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada satupun di antara kami yang mispersepsi tentang kematangan rohani Tuhan. Jangan sampai Tuhan ada di antara kami orang-orang yang menganggap dirinya matang, tapi ternyata di hadapan Tuhan dia belum matang. Bila kami menyamakan persepsi Tuhan di hadapan Tuhan, untuk kami benar-benar matang secara tepat, matang seperti yang Tuhan inginkan, matang seperti yang ada di dalam pikiran Tuhan, bukan seperti konsep manusiawi kami. Tolong kami untuk menyamakan persepsi kami, supaya definisi kematangan ini kami boleh memahami secara tepat Tuhan. Sehingga secara tepat pula kami mempersiapkan diri, kami menumbuhkan diri Tuhan di dalam hayat ilahi, sehingga kami benar-benar mengalami kematangan yang tepat Tuhan, seperti yang Engkau inginkan. Kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan Tuhan. Kami membutuhkan realitas dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami matang di dalam hayat ilahi. Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami,
kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu secara alamiah tidak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk mematangkan hayat ilahi di dalam kami. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan semua hasrat kami kepadamu. Kami mau menyerahkan kehendak bebas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong atur hidup kami, tolong perintah hidup kami Tuhan, tolong bekerja di dalam kami. Berikan kami roh yang haus dan lapar akan Engkau, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, dan terus-menerus mengasihi Tuhan, diperbaharui terus di dalam kasih kami kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk tidak menjadi seperti jemaat di Efesus Tuhan, jemaat yang meninggalkan kasih-Nya yang mula-mula. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan kasih yang segar, dengan kasih yang selalu baru, dengan kasih mula-mula itu Tuhan. Dengan kasih kami yang terbaik Tuhan, yaitu yang berasal dari kasih-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengasihi Engkau dengan kasih-Mu. Dan tolong kami untuk mengasihi gereja dengan kasih-Mu juga Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu tercurah atas setiap mereka. Hamba mohon roh hikmat dan wahyu-Mu tercurah atas mereka, sehingga mereka benar-benar menangkap dalam roh mereka apa yang disampaikan, sehingga dari dalam Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka dan mengubahkan sifat mereka Tuhan, sikap mereka Tuhan, sehingga hayat ilahi dan sifat ilahi itu terekspresi lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hati kami, seluruh jiwa kami, pikiran, emosi, dan tekad kami untuk direndam di dalam hayat ilahi. Penuhi kami, jenuhi kami dengan hayat ilahi-Mu Tuhan. Matangkan kami dalam hayat, biar hayat ilahi menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami siap dijemput oleh Tuhan kami. Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Memang secara roh kami terus bisa berjumpa dengan Engkau. Kami bisa melihat Engkau di dalam roh kami. Kami bisa menikmati Engkau dalam roh kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami rindu berjumpa Engkau secara fisik Tuhan. Kami menantikan kedatangan-Mu secara fisik Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau secara fisik, melihat Engkau secara fisik, menikmati Engkau secara fisik Tuhan. Sehingga pengenalan kami akan Engkau, kasih kami akan Engkau menjadi utuh, menjadi komplit, menjadi sempurna Tuhan. Bukan hanya dalam roh, tapi juga dalam fisik. Karena kami adalah mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menjadi mempelai wanita Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap menjadi mempelai wanita Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat siang, selamat pulang, sampai jumpa minggu depan.